guys, it's Chelsea, like you can call me Chel. Halo guys, jadi hari ini aku mau main Kalian Tower. Ini spesial Ramadan ya, buat kalian yang tetap ngamang kayak gini. Kak, kenapa nggak main Ramadan Tower aja? Kenapa nggak main puasa Tower puasa aja? Tower mereka tuh susah. Dikira gue itu seperti Kak Baby dan Kak Gajah ya. Dikira aku begitu sama Kak Nat. Dikira aku begitu ya. Makanya kalian suruh aku main puasa Tower sama Ramadan Tower. Ya udah, hari ini aku mau membahas spesial puasa ya. Jadi hari ini aku mau membahas spesial puasa. Nah, yang pertama aku mau membahas apa aja nggak diperbolehkan dilakukan saat puasa. Nih ya, buat kalian yang udah tahu ya udah Ziwir, nggak usah marah-marah, nggak usah bilang, ih udah tahu kali, nggak usah dikasih tahu ya, nggak apa-apa, aku kan cuma pengen kasih tahu. Jadi yang tidak diperbolehkan itu ada beberapa ya. Pertama, nggak boleh marah. Kenapa sih Kak kita nggak boleh marah? Kan semua orang juga bisa marah. Kita nggak diperbolehkan marah karena kan kita harus menjaga hati kita. Nih ya, kenapa sih Kak? Kenapa harus tidak boleh marah? Ya karena kan kita itu harus menjaga hati kita gitu. Terus kalau masih ada yang nggak menjaga hati pas lagi puasa. Yang kedua, buat orang marah. Ya pastinya yang nggak diperbolehkan. Buat kalian yang masih ngebuat teman kalian tuh marah, hati-hati guys, kalian jangan marah. Karena yang ngebuat kalian marah itu adalah syaitan. Ya berarti teman kalian itu adalah teman syaitan. Gitu ya. Yang ketiga, nggak boleh nangis. Buat kalian yang ngomong, Kak kenapa nggak boleh nangis sih Kak? Kan nangis diperbolehkan oleh semua orang. Semua orang butuh nangis kali Kak, apalah kocak. Oh kalian masih mau ngomong kayak gitu ya? Ya udah sih Wer. Karena memang nggak diperbolehkan. Karena kan kita tuh disuruh untuk menjaga hati kita ya. Dan kita tuh harus membersihkan otak kita agar tidak kotor ya. Siapa yang di sini otaknya masih kotor? Dibersihkan dengan cara puasa ya. Yang keempat, nggak boleh makan. Ya pastinya nggak boleh makan dong, karena kan kita tuh harus menahan hawa nafsu ya, jadi kita nggak boleh makan. Yang kelima nggak sih? Ya benar. Yang kelima, nggak boleh minum ya, sama aja ya tuh alasannya kayak tadi makan gitu ya, sama aja alasannya. Berarti di sini adekku datang tiba-tiba, woi pek. Nah, yang keberapa ini aku juga lupa. Pokoknya udah ya selesai, itu aja yang aku tahu sebenarnya. Sebenarnya sih banyak, cuman aku males dan aku udah lupa. Bisa nggak sih usah ribet napa? Aduh. Tutup pintunya deh. Nah, sekarang aku mau membahas lagi syarat-syarat puasa. Ya, aku mau kasih tahu ya. Yang pertama, syarat-syarat puasa itu mempunyai akal dan balik. Kalau kalian nggak punya akal, ya nggak usah puasa. Atau kalian gila gitu, nggak usah puasa. Ya, nggak usah puasa kalau kalian gila. Yang kedua, tidak haid dan tidak nifas. Karena tidak boleh ya guys. Aku juga nggak tahu alasannya kenapa, pokoknya nggak boleh deh. Yang ketiga, ibu menyusui. Emang gak boleh ya guys ibu menyusui itu puasa, karena mereka tuh butuh kalsium guys, dan juga memenuhi pokoknya kan baru menyusui gitu kan, kayak masih harus makan dulu, minum untuk mengisi cairan, begitulah. Oke, udah aku sebut. Nah, aku bakal memberitahu kalian apa sih itu puasa. Puasa adalah hal yang kita lakukan. Berarti kenapa ditin aku jatuh mulu ya, tapi gak apa. Hal yang kita tidak boleh kayak apa ya, aktivitas yang kita lakukan tapi kita tuh kayak gak boleh makan, minum, marah, sedih, kayak gitu, gak boleh gitu ya. Pokoknya puasa gitu. Nah, aku bakal kasih tahu fun fact dan fakta seru buat kalian. Nah, buat kalian yang masih nunda sahur, udah lah guys, kalian sahur aja. Karena sahur itu adalah hal yang paling terbaik saat puasa. Karena kalian kan bakal lapar atau bakal haus saat puasa tanpa makan dan minum dan juga tanpa kalsium. Nah, kalian dianjurkan untuk sahur dulu ya. Nah, cuman sebenarnya kalau kalian udah sahur juga nggak apa-apa sih. Cuman ya menurutku lebih baik sahur karena agar masih ada sebagian protein dan kalsium di dalam perut kalian, dan maksudnya di dalam tubuh kalian. Ya, pokoknya begitu. Habis tuh, kalian juga dianjurkan buka ya guys. Kenapa kalian dianjurkan buka sih Kak? Kan buka itu kan juga, maksudnya kayak buka puasa itu kan gak harus juga, dan juga gak penting. Bukan gak penting sih, lebih ke gak cuan sunnah lah gitu. Nah guys, pokoknya menurut aku kalian lebih baik buka puasa aja deh. Soalnya kalian juga perlu protein dan juga butuh kalsium saat sesudah kalian sudah menahan itu semua. Jadi kalian perlu ya buka puasa. Nah, pokoknya ya begitu sih yang aku bahas. Pokoknya kalian wajib puasa ya. Nah, orang yang wajib puasa adalah orang yang sudah balik. Kalian tahu balik gak? Balik itu semacam udah besar ya. Aku akan kasih tahu balik untuk cowok dan cewek itu bagaimana ya. Untuk yang cowok balik itu sekitar
umur 15 ke atas ya, itu sudah termasuk balik untuk cowok atau untuk laki-laki. Nah, untuk perempuan ini yang udah kayak semacam haid. Buat kan yang nggak tahu haid itu kayak semacam mengeluarkan ya, kan tahu ya, semacam mengeluarkan ya merah-merah, ya pokoknya gitu. Ya pokoknya mengeluarkan itu deh, dan itu bisa dan itu sudah termasuk balik untuk perempuan. Nah, buat kan yang pasti ngomong gini, Kak, aku kok masih umur 9 tahun, tapi kok aku udah haid ya. Nah, itu karena hormon kita tuh, hormon kita berbeda-beda. Jadi, kita juga untuk waktu haidnya juga beda-beda. Ya begitu. Ilmu ini aku dapatkan dari TikTok, dan juga aku ilmu ini dapat dari buku agama. Nah, aku akan juga kasih tahu kalian apa aja sih sholat yang dianjurkan dilakukan saat bulan puasa. Ini dianjurkan ya, dianjurkan, dan ini sunnah. Yang pertama, duha. Menurutku ini kayaknya dianjurkan deh, soalnya kayak ya ini tuh bisa mendapatkan pahala kalian. Pahalanya tuh banyak ya guys kalau kalian tuh sholat duha. Nah, kata ibu aku, sholat duha itu bisa mendapatkan pahala yang banyak banget. Sampai aku terkagum-kagum. Berarti kenapa dari tadi aku milih yang putih mulu padahal jasnya hijau. Nah, pokoknya kayak gitu ya guys, kalian perlu sholat duha. Yang kedua, tarawih. Tarawih juga perlu, cuman sunnah. Itu dianjurkan ya. Aku juga pernah nggak sholat tarawih. Nah, sholat tarawih ini tuh biasa dilakukan rakaat yang melebihi rakaat sholat fardu. Paling sedikit kata ortuku adalah 8 rakaat. Paling sedikit 8 rakaat ya guys. Dan aku juga paling sering pakai 8 rakaat karena menurutku 8 rakaat tuh paling simple dan juga mudah. Dan juga ya banget. Ini kenapa sih ya tengah ya? Aku nggak boleh marah, lupa. Makanya gitu deh. Nah, yang ketiga, sholat witir. Sholat witir ini dilakukan setelah sholat tarawih ya. Sholat witir ini dilakukan dengan 3 rakaat. Aku kasih tahu ya. Nah, rakaat pertama kalian membaca surah Al-Fatihah dan surah bebas. Nah, setelah itu rakaat kedua kalian sholat seperti biasa lah. Nah, tapi guys, sholatnya itu tetap baca Al-Fatihah ya, pasti tetap baca Al-Fatihah. Nah, tapi sholat surat pendek itu diganti dengan 3 qul ya. Kan harus ganti dengan 3 qul ya, wajib harus diganti 3 qul. Buat kan yang gak tahu 3 qul itu apa sih kak? Alias An-Nas. 1 An-Nas, 2 Al-Ikhlas, 3 Al-Falaq. Kan harus baca itu ya guys pas witir ke rakaat kedua. Oke, nah setelah itu aku akan belum selesai. Nah, setelah itu untuk rakaat kedua kan pasti kalian biasanya begini kan. Rakaat kedua tuh pasti kalian akan melakukan tahiyat awal. Nah, cuman kalau di witir ini tuh kalian tuh nggak melakukan tahiyat awal. Ya kan, hanya melakukan tahiyat akhir saja. Pokoknya begitu ya guys. Jadi kalau rakaat kedua kalian langsung berdiri. Waktu pas yang kedua, yang salam kedua, kalian langsung berdiri ya, harus berdiri. Kalau masih yang belum berdiri, yang masih tahiyat awal ya, kalian najkal ya, kalian najkal. Kan udah dikasih tahu nih, udah dikasih ilmu. Nih, sekarang aku bakal kasih tahu ya. Kalian tuh dianjurkan buka puasa tuh pakai makanan apa sih? Nah, aku anjurkan kalian makan kurma. Kurma ya. Singkatku kalian tuh harus makan kurma ganjil. Ganjil ya, nggak boleh genap. Nih, contoh 1 atau 3. Nih, saat kalian sahur, aku anjurkan kalian 3 kurma deh. Pakai 3 kurma. Karena itu bisa membantu kayak gimana ya, aku juga agak mempan gitu sih. Lapar kalian tuh agak sedikit hilang saat pokoknya gitu, agak hilang. Iya tuh, nggak apa-apa lah. Agak sedikit hilang laparnya. Nah, saat berbuka kalian harus menggunakan yang manis-manis. Nah, kalau buka kalian menggunakan kurmanya 1 aja. Setelah itu habis makan kurma nih, sesuai pengalamanku ya, makan nasi ya, makan nasi. Karena katanya kurma itu juga termasuk kayak makanan berat gitu. Nah, pokoknya kalian langsung makan nasi. Setelah makan nasi, kalian bisa kayak jajan-jajan, kayak semacam jajan-jajan juga boleh gitu. Karena memang kalau kalian juga perlu jajan saat buka puasa, terutama yang manis. Yang manis aku anjurin banget deh. Kayak benar-benar kayak kalau yang manis kan dia sweet gitu, kayak enak gitu. Ya kayak bisa membuat perut kalian nggak begah. Nah, aku mau kasih tahu ilmu sedikit lagi ya. Kalau pas kalian sahur, anjuran saja. Kalian jangan minum banyak-banyak deh. Sebenarnya boleh sih minum banyak boleh, tapi jangan minum yang terlalu banyak. Kan itu bisa membuat perut kalian tuh enak gitu. Aku juga begitu tau guys, kayak perutku tuh jadi kayak lebih enak gitu habis minum banyak. Kayak langsung enak, gak enak. Soalnya perutku tuh langsung enak deh habis itu, kayak langsung bolak-balik ke toilet tau gak? Nah, habis itu ya aku juga mau kasih saran. Waktu pas malam kayak sekitar jam 8-an dah, kalian saranku jangan minum es dulu deh. Takutnya mencret.
Aku begitu guys. Jadi kayak kalian tuh jangan minum es deh pas lagi malam jam 8 gitu. Jangan ya guys. Jatuh terus. Udah lah guys ya, ilmu aku segitu aja. Bye bye.